anugerah yang melebihi. Nah, inilah sesuatu yang sudah sewajarnya untuk senantiasa menyebabkan kita dalam hidup ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Kemudian tadi sudah disampaikan ya penutup ayat di ayat 117 itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi manusia. Ya, Allah itu tidak menzolimi manusia, tapi manusialah yang suka menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini prinsip yang selalu disebut di Al-Quran ya. Mari kita lihat salah satu ayat yang juga menegaskan hal ini di surah 10, namanya surah Yunus, ayatnya yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, termasuk kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan bencana ya di saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh ya, Bapak Ibu ya, Sumut, Padang, Sumatera Barat, ini bukan bentuk Allah menzalimi manusia. Ya. Tapi salah satu faktornya apa? Karena orang itu telah mereka atau sebagian orang berbuatannya menzalimi diri sendiri. Nah, tentu hal ini ya tentu kelak di akhir akan ada audit pertanggungjawabannya. Bayangkan ada orang yang atau sekelompok orang yang melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan ekologi atau yang juga disebut dengan dosa ekologi itu dosa terhadap lingkungan di mana mereka merusak mungkin apakah atas nama diganti dengan tanaman lain atau atas nama pemberdayaan seterusnya, tapi faktanya merusak dan diduga kuat itu pemicu terjadinya bencana banjir, maka tanggung jawabnya kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak mudah ya. Baik, maka sekali lagi Allah tidak mendolimi manusia, tapi manusialah yang mendolimi dirinya sendiri. Baik, mari kita lanjut surah Ali Imran ayat yang ke-118. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Iya, ayat ini setting latar belakang kisahnya adalah adanya permusuhan yang dilakukan oleh kelompok Yahudi, terutama di Madinah saat itu ya Pak Ibu. Nah, apakah ini kemudian menjadi semacam alarm agar kita juga menunjukkan rasa permusuhan kepada semua komunitas non-Muslim? Nah, itu kira-kira pertanyaannya ya. Tentu jawabannya tidak. Ini kasuistis Bapak Ibu. Ya, sebagai bentuk respon terhadap sikap mereka yang terus akan berusaha keras untuk memusuhi umat Islam, memusuhi kaum beriman, orang mukmin, maka wajar kalau kemudian di antara kelompok seperti ini kita tidak boleh untuk menjadikan mereka sebagai kawan dekat, apalagi bestie. Nggak boleh gitu ya. Ini senada juga dengan misalnya apa? Kita lihat surah 60 namanya Al-Mumtahanah. Surah 60 Al-Mumtahanah ayatnya yang pertama. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.
Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Iya, ini lebih jelas ya Bapak Ibu ya, lebih konkret ya. Jadi larangannya itu dituju, larangan maksudnya berinteraksi, termasuk apalagi berteman dekat itu terhadap pihak-pihak yang memang menunjukkan itikat buruk permusuhan terhadap Islam. Ya wajar dong, kita nggak boleh. Ini termasuk dalam konteks kita sekarang di negara, misalnya konteks bernegara. Ya, kalau kita dalam situasi konfrontasi perang lawan musuh, lawan penjajah zaman dulu ya, misalnya, kok terus kemudian ini ada orang yang berkolaborasi dengan penjajah, ini kan pengkhianat namanya kan. Nah, ini ayat ini seperti itu. Jadi sekali lagi ayat ini tidak ditujukan kepada pihak-pihak yang memang punya itikat baik, punya niat baik. Buktinya apa? Masih di surah ini juga Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-8-nya, surah Al-Mumtahanah ayat 8-nya. Allah menegaskan apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, ini lebih konkret ya Bapak Ibu ya. Pernyataan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa? Siapa saja yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Jadi kalau kemudian ada pihak-pihak yang kemudian menjajah kampung halaman kita seperti Israel mengusir orang Palestina, itu wajib untuk melawan. Maka kita harus dukung saudara-saudara kita di Palestina itu agamanya apapun itu. Orang Palestina kan tidak semua Muslim, tapi mereka karena paling berhak tinggal di tanah tumpah darah mereka, maka agama dalam Islam juga kemudian mengatakan apa? Atau apa namanya melawannya itu sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Maka kemudian kita pernah mendengar ungkapan hubbul watan minal iman. Ya ini bukan hadis memang ya, tapi intisarinya seperti dalam ayat ini. Cinta tanah air sebagian dari iman, maka membelanya itu adalah bagian dari perintah agama. Nah, itu ya. Sehingga sekali lagi tidak bisa kita maknai bahwa eh, orang-orang yang non-Muslim semuanya kita musuhi, tidak. Ini hanyalah sebagai bagian dari bentuk ajaran Al-Quran yang sangat rasional, di mana terhadap pihak-pihak yang menunjukkan itikat buruk permusuhan, maka wajar kalau responnya juga tegas. Tapi terhadap kelompok, golongan, pihak yang memang menunjukkan itikat baik, itikat untuk damai, hidup harmonis, gitu ya, meskipun berbeda, maka itu yang dianjurkan dalam agama. Nah, mungkin pertanyaan gimana caranya untuk menumbuhkan sikap yang harmonis ini? Karena faktanya kan akidah, kepercayaan masing-masing agama kan berbeda. Ya, bahkan kalau Islam misalnya Al-Quran misalnya itu banyak juga bersinggungan dengan agama-agama besar lainnya di dunia seperti Nasrani, Yahudi, banyak sekali ayat-ayat itu. Sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita adalah kita meyakini sepenuh hati tentang ajaran, tentang kebenaran syariat ajaran kita, namun pada saat yang sama kita menghormati pihak lain yang meskipun menurut keyakinan kita salah. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah apa? Ada ajaran yang sifatnya ke dalam untuk kita yakini sepenuh hati. Ada ajaran yang sifatnya keluar untuk kita berinteraksi, bersosial, maka itu Allah Subhanahu wa taala berikan panduannya, bimbingannya. Mari kita ambil contoh misalnya. Surah yang ketiga, Ali Imran, ayat 85. Ini sudah kita
lewati ya ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, ayat ini dan yang senada Bapak Ibu adalah ayat yang harus kita yakini bahwa agama yang diterima, diridhoi oleh Allah hanyalah yang diturunkan oleh Allah, yaitu apa? Islam. Maka kita meyakini semua agama yang Allah turunkan, semua nabi ya maksudnya, itu satu yaitu Islam. Kita sering sampaikan gitu ya. Nabi Nuh Muslim, syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Ibrahim Muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Demikian juga siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Semua nabi itu adalah Muslim. Gak ada nabi yang selain Islam. Gak ada. Semua nabi dalam pandangan Al-Quran itu membawa ajaran yang sama, yaitu Tauhid La ilaha illallah. Mari kita lihat firman Allah, surah 21, ayatnya yang ke-25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya, berarti semua nabi itu semuanya la ilaha illallah. Itu maksud ayatnya begitu. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabi, ya, kecuali. Nah, ini maksudnya informasi setelah kata kecuali itu yang kemudian menunjukkan semuanya tanpa tanpa ada ya tanpa ada yang kemudian dalam hal ini tanpa ada yang berbeda. Semuanya menyampaikan la ilaha illallah. Ini contoh ya, contoh dari sisi keyakinan kita ke dalam. Namun keluar sikap kita terhadap yang berbeda, apa yang diajarkan oleh Allah terhadap orang yang berbeda. Mari kita lihat surahnya yang ke-6 ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jangan kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan orang lain selain Allah. Tidak boleh. Meskipun jelas menurut agama kita itu syirik, gitu kan. Tapi jangan sebut mereka ungkapan atau beri label mereka sebagai kafir, musyrik, jangan. Meskipun menurut keyakinan kita iya. Seperti di surah Al-Kafirun kan, qul ya ayyuhal kafirun, oleh Allah mereka dipanggil kafir. Tapi kita kan tidak boleh manggil mereka kafir kalau berinteraksi bersosial. Karena itu sesuatu yang tidak mereka sukai. Gitu kan, maka biarlah Allah yang manggil itu, kitanya apa, kita meyakini saja, terus interaksi kita yang mereka kita panggil seperti yang mereka ya saudara, atau kalau mau yang kita mau sebut keyakinan yang non muslim gitu, jadi yang netral gitu ya. Nah, ini agama mengajarkan begitu Pak Ibu, sehingga kemudian dalam hal ini bukan berarti kita membenarkan, nggak ada kita sikap membenarkan, nggak ada, tidak ada orang yang beragama itu membenarkan semua agama, nggak ada. Kita yakin dengan agama kita masing-masing, kita yakin dengan kebenaran agama kita masing-masing, namun pada saat yang sama kita menghormati keyakinan yang berbeda itu. Bagaimana dengan akhirat? Ya, sama. Ketika nanti urusannya akhirat, ya kita serahkan kepada Allah. Karena akhirat itu sepenuhnya ada dalam prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya ayat yang sangat bagus ini memandu kita untuk kenapa kita harus bersikap toleran ini. Surah yang ke-34 ayat 25 26 ya. Surah Saba. Qul la tus'aluna amma ayat 25. La tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun.
Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Iya, ini konkret sekali ya Pak Ibu. Jadi tidak perlu harus saling bermusuhan, tidak perlu harus saling ngegas. Ya, kenapa? Karena kamu, wahai orang-orang non-Muslim, tidak dimintai tanggung jawab atas agama kami, atas amal kami, atas pekerjaan amal kami. Demikian juga kami tidak akan diminta tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Masing-masing udah. Nanti di akhirat itu akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Maka apa? Allah lanjutkan di sini lanjutannya. Tuhan kita kelak di hari akhirat akan mengumpulkan kita semuanya. Kemudian di sanalah nanti Allah akan memutuskan memberi penilaian atas setiap amal kita masing-masing dengan benar. Nah, ini saya kira satu pernyataan yang sangat jelas kenapa kita di dunia ini tidak perlu saling menjudge, tapi apa? Berlomba untuk melakukan kebaikan. Atau yang disebut dalam agama istilahnya apa? Fastabikul khairat. Kita berlomba untuk saling melakukan kebaikan. Oke. Kemudian ayat ketiga, mari kita kembali ke surah Ali Imran ayat yang ke-119 ya. 119 ya, ini ayat yang terakhir di hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna." وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Hmm. Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Iya, ayat ini masih kelanjutan dari ayat yang sebelumnya ya Bapak Ibu, di mana Allah melarang berteman dekat dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang lahiriahnya, formalnya dia menunjukkan sebagai orang Islam, tapi sebetulnya di hatinya sangat benci sekali. Maka Allah mengingatkan berbuat baik itu memang harus. Sebagai Muslim kita harus menunjukkan kasih sayang, perbuatan baik, tapi jangan naif. Itu. Akhirnya apa? Kalau kemudian faktanya kebaikan kita itu bertepuk sebelah tangan, jangan menghinakan agama ini. Itu ya. Ini kan namanya kan bertepuk sebelah tangan. Allah sampai mengatakan tuh, kamu menyukai mereka, kamu mencintai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Kan namanya bertepuk sebelah tangan. Nah ini agak mirip-mirip sekarang ini di era modern, era kontemporer itu gitu Bapak Ibu. Kita seringkali apa namanya saking penginnya ya hidup damai, saking penginnya menunjukkan kasih sayang dengan sesama, terkadang kita agak berlebihan naif tadi. Orang mereka nggak suka dengan mereka tentu nggak semuanya orang ya, selebihnya juga banyak yang baik juga itu. Tapi ada segolongan orang yang memang sikapnya seperti yang disebut di Al-Quran ini. Dan tentu ini yang tahu hanya Allah. Tugas kita ya kemudian berhati-hati. Jangan terlalu naif gitu ya. Jangan naif untuk kemudian niat berbuat baik, tapi sebetulnya tidak pernah mendapat sambutan. Bahkan mereka sebetulnya sangat benci kepada keimanan. Mari kita lihat misalnya surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 109. Allah menyatakan di ayat ini, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali,
karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, ini sisi lain dari sikap mereka ya. Jadi karena dengki mereka itu, sehingga kalau toh pura-puranya menjadi Muslim sebetulnya sebagai penutup saja, di mana hati kecil mereka yang terdalam sebetulnya sangat marah, sangat ingkar, sangat tidak suka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini sekali lagi Bapak Ibu di 119 ini menggambarkan sekelompok orang yang hatinya sudah tertutup. Mereka marah terhadap orang Muslim, mereka marah terhadap kebenaran. Entah faktornya apa, yang pasti itu faktornya mesti duniawi. Karena kemudian kalau sama-sama orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun konsep Tuhannya berbeda, kalau niatnya lurus, itu pastilah akan ketemu gitu ya. Tapi karena niatnya untuk duniawi, hati mereka tertutup, ya kalau sudah tertutup nggak bisa berfungsi. Kenapa tertutup? Atas perbuatan dosa yang terus-menerus mereka, terutama dosa keyakinan, dosa batin, berupa apa? Berupa keyakinan yang menyimpang. Mari kita lihat surah 83 namanya Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah berfirman di ayat ini, "Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, jadi kalau kita urutkan gini Bapak Ibu, penyakit hati pada mulanya itu kebencian, ya, marah gitu ya. Terus kemudian didasari pada apa tadi? Iri. Mereka iri kenapa yang kelihatan hidupnya bahagia ke orang beriman. Mereka nggak suka. Ini lama-lama seperti halnya di ayat ini digambarkan seperti noda ya. Hati manusia itu kan seperti cermin. Sedangkan penyakitnya yang tadi seperti iri, dengki, marah, ya, terus kebencian, terus menerus itu akhirnya apa? Seperti noda yang menutupi cermin. Nah, lama-lama akhirnya apa? Cermin itu semuanya tertutup, nggak bisa berfungsi lagi. Yang itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Oh, manusia dikunci hatinya. Akhirnya apa? Tidak bisa melihat petunjuk. Tidak bisa membedakan mana hak yang batil. Karena semua sudah tertutup. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Allah di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 akhirnya. Di mana Allah berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun azim." Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Iya, Allah telah mengunci hati. Akhirnya apa? Pendengaran tidak bisa berfungsi untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah. Demikian juga penglihatan, semuanya ada penutupnya. Sehingga cahaya kebenaran itu tidak masuk ke relung hati mereka. Gitu ya. Ini ibarat di siang hari matahari begitu terang, tapi karena dia ngumpet di dalam gua yang tertutup, maka sinar matahari itu nggak bisa nembus. Nah, demikianlah gambaran orang yang hatinya tertutup oleh apa? Oleh kebencian. Kenapa mereka benci? Karena mencintai dunia berlebihan. Karena faktor kenapa ada kebencian, kenapa ada kedengkian, itu karena hubud dunia, Pak Ibu. Ya, karena terlalu besar mencintai kehidupan dunia ini. Mari kita lihat surah 89 Al-Fajr ayat yang ke-20. Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Ya, Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. itu masalahnya. Orang yang mencintai harta dunia dengan berlebihan, akhirnya sumber segala masalah. Nggak bisa ketemu Bapak Ibu. Orang yang kecenderungannya ke akhirat dengan orang yang kecenderungannya di dunia. Maka semua konflik itu sebetulnya akarnya ini. Sehingga kalau dalam ilmu kesehatan kita sering mendengar ya the mother of disease itu gula, diabetes itu kan induk segala penyakit itu kalau gulanya nggak stabil itu bisa kemana-mana itu kan karena memang darah kan seluruh tubuh kita itu. Nah,
Kalau the mother of ingkar kepada Allah itu apa itu? Hubbud dunia. Yang kemudian kakak beradik bisa berantem, anak orang tua berantem, terus kemudian suami istri berantem, tetangga berantem, satu organisasi berebut. Itu semua karena apa? Hubbud dunia. Pemicu pangkalnya cinta dunia yang berlebihan. Bahkan antar negara berantem, berperang. Itu kalau diurut-urut turun ke belakang itu persoalan dunia. Tidak harus selalu harta, dunia itu kan luas. Termasuk kebanggaan, termasuk nama baik, termasuk banyaknya pengikut. Itu yang sebetulnya ujungnya adalah terlalu berlebihan mencintai dunia. Maka perlu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal tadi kita sebut perumpamaan gambaran kehidupan dunia ya, ini semuanya sebetulnya sesuatu yang dapat menipu dan melalaikan dari manusia. Maka kenapa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk dapat melewati kehidupan ini dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus yaitu agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi ke segala bentuk kesenangannya yang meskipun itu sangat sedikit dibandingkan kelak di akhirat, manusia banyak yang kemudian apa itu ter, ter banyak tergoda. Mari kita lihat surah 30, surah Ar-Rum ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Mereka ini siapa? Umumnya manusia. Dan beruntung sekali, Alhamdulillah, insya Allah kita tidak termasuk orang yang lalai terhadap akhirat. Buktinya apa? Buktinya kita selalu berikhtiar untuk menjadi pribadi yang baik, istiqomah dalam kebaikan, termasuk yang kita lakukan setiap Rabu sore ini, bagian dari ikhtiar agar kita selalu ingat akhirat dan tidak berlebihan dalam menyenangi kehidupan dunia ini sehingga sampai mengorbankan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Oke, demikian Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan untuk berdiskusi bersama. Mungkin ada yang akan disampaikan. Kami persilahkan. Monggo, kita mulai. Siapa? Baik, Azhar terima ya. kasih Bapak. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ismail. Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya dengar tausiah seorang Ustadz di BIN menjelaskan strategi Nabi dalam menghadapi musuh. Dicontohkannya ketika Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah dari Makkah, maka oleh Rasul petugas penuntun ontanya dipilih orang non-Muslim, orang Yahudi sehingga Nabi terhindar dari cegatan-cegatan di perjalanan oleh orang Quraisy. Jadi dibenarkan ya Ustadz. Terima kasih. Oh iya Pak, betul sekali Pak. Mungkin lebih tepatnya sebetulnya bukan orang Yahudi ya Pak ya. Karena konteksnya kalau di Mekah belum ketemu Yahudi Pak. Ya, di Mekah belum ketemu Yahudi, tapi yang jelas memang orang musyrik ya, tapi yang tidak memusuhi kan gitu. Jadi artinya berinteraksi, bekerja sama dengan mereka itu sesuatu yang tidak dilarang. Ya, asal apa? Kita yakin, mengetahui dengan yakin bahwa mereka tidak menunjukkan sikap permusuhan. Mereka apa namanya tidak berbuat zalim. Itu boleh. Maka diizinkannya perang di dalam Islam itu kan karena ada sebab itu. Mari kita lihat ya, surah nomor 22, surah Al-Hajj ayat 39. Allah berfirman di ayat ini, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Iya, ini konkret sekali ya Pak Ibu. Diizinkan bermusuhan, berperang. Siapa yang diizinkan ini? Kalau kamu diperangi. Karena sesungguhnya kau tridolimi. Nah, maka karena sebab inilah, maka kemudian kita diperintahkan untuk membela diri. Ya, diperintahkan untuk menghilangkan kezoliman. Ya, jadi bukan karena semena-mena, tidak sama sekali. Nah, sebaliknya bagi orang yang menunjukkan itikat baik seperti yang tadi disebut di surah Al-Mumtahanah ayat 8 ya, maka kita pun juga kemudian menunjukkan itikat yang baik juga dan itulah yang namanya orang adil.
bersikap adil, yaitu apa? Karena dia baik, kita balas dengan kebaikan. Dan itu pula yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi ketika di Madinah. Ya, misalnya apa? Nabi itu dalam berbagai riwayat disebutkan ketika beliau wafat itu masih punya hutang gadai. Kepada siapa? Orang Yahudi di Madinah. Nah, berarti Nabi ya bermuamalah hutang piutang, pinjam meminjam dengan orang non-Muslim itu biasa saja, gitu ya, yang kemudian ditebus oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi artinya diizinkannya atau kita harus berbuat baik dengan semua pihak, terutama siapa saja yang tidak menunjukkan etikat buruk, maka Islam harus mengambil garda depan untuk berhubungan secara damai, secara baik. Apalagi ini konteks negara kita ya, yang memang multi etnis, multi agama, maka sewajarnya kalau nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kehidupan harmonis ini harus kita kedepankan. Ya, jangan sampai justru membangun tembok gitu ya. Termasuk sebentar lagi kalau Desember ini kan nanti di media sosial itu akan rame tentang wacana pengucapan Natal gitu ya. Nah, itu seharusnya tidak perlu diperbesar lah. Ya, ya silakan. Yang memang mengucapkan ya silakan. Yang jelas dilarang itu kan bukan mengucapkannya. Yang pasti dilarang itu ikut ibadahnya. Udah itu nggak boleh jelas. Sepakat nggak ada beda pendapat. Tapi kalau masalah mengucapkan ini ada yang mengatakan dilarang, ya silakan nggak usah. Tapi yang mengucapkan jangan dianggap kafir. Apalagi itu harus dianggap murtad. Itu hanya karena mengucapkan Natal. Itu ya. Ini contoh bagaimana perbedaan itu seperti itu kita kelola dengan sebaik-baiknya agar kehidupan sosial kita harmonis. Cukuplah kita menggunakan energi hidup sosial kita itu untuk apa? Untuk bangun empati, untuk membantu saudara kita. Apalagi ini kan bulan-bulan yang penuh apa ya, penuh cobaan gitu, banyak bencana yang menimpa, baik alam maupun yang termasuk yang belakangan terjadi yang tadi kita lihat ada kebakaran di satu gedung yang korbannya juga puluhan. Ini tentu kan hal-hal yang menjadikan kita seharusnya lebih berfokus bagaimana itu kita bisa membantunya. Begitu ya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya tidak ada, jadi hanya satu pertanyaan saja. Mungkin bisa langsung ditutup dengan doa. Oh, baik, kalau tidak ada lagi sampaikan Bapak Ibu, mari kita hadirkan niat baik kita semuanya di sore hari ini ya. Kita niatkan dalam hati untuk doa bagi saudara-saudara kita yang di Sumatera, Aceh, Padang, di Medan, Sumatera Utara ya, yang sedang tertimpa bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran karena menurut laporan resmi yang terdampak saja jutaan ya, jutaan, belum yang apa namanya, penderitaan hal yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara kita itu, kesabaran dan mendapatkan pertolongan, segera mendapatkan kenormalan kehidupan dan kita yang diberikan anugerah keselamatan ini semoga juga bisa istiqomah dalam ketaatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Ustaz Azhar untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Nurdin yang telah memberikan ilmunya kepada kami semuanya. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan ilmu, dan mudahkan dalam segala urusannya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam kajian Al-Qalam ini. Jangan lupa untuk insya Allah di Rabu depan kita akan kembali kajian online nanti kita akan nantikan kembali kabar dari eh, Majelis Taklim Al-Qalam untuk kajian selanjutnya. Baik, kami mewakili tim dari Majelis Taklim Al-Qalam mengucapkan terima kasih dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan selalu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika